Oh, saya kebetulan kurang mengikuti perkara ini ya, tapi sempat sepintas saya lihat di medsos soal Nikita Mirzani ini. Saya lihat bahwa di sini banyak pihak-pihak yang terlibat. Jadi yang melapor Nikita Mirzani pun harus hati-hati. Karena apa? Dia juga tidak menutup kemungkinan bisa jadi tersangka. Kenapa? Dia kalau memang waktu itu dia tidak bersalah, kenapa dia mau kasih Nikita Mirzani 2 miliar? Kan seperti itu. Jadi dia juga yang melapor harus sangka. Kalau saya jadi Nikita, saya mau lapor balik juga. Karena diduga dia juga memakai produk palsu juga. Kalau dia nggak punya masalah apa-apa, kenapa dia mau kasih 2 miliar? Itu kan pertanyaannya, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Harusnya pelapor itu juga dia harus diperiksa juga. Dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi tersangka juga. Itu kewenangannya penyidik. Dalam pengembangan kasus pasti ada indikasi-indikasi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau penyidik ketika ada pengembangan kasus dan penyidik menduga ada orang lain yang terlibat, pasti akan dipanggil semua. Jadi saya kira ya keterlibatan banyak orang di sini. Kalau Nikita Mirzani berani membuka suara, dia bisa ajukan justice collaborator. Nah, terstruktur sistematis dan masif. Ya saya kira begitu ya. Ini semua tergantung Nikita Mirzani aja. Kalau dia berani buka suara, ada siapa yang di belakang-belakang lagi, dia bisa ajukan GC sehingga dia tuntutannya nggak terlalu berat. Nah, kalau menurut saya kurang tahu sampai di situ ya ada perang dagang atau tidak. Tetapi dengan terungkapnya kasus ini saya bersyukur sekali. Karena apa? Yang korbannya, kalau Nikita Mirzani kan korbannya cuma satu. Tetapi skin scare ini korbannya banyak sekali. Jadi yang punya produk skincare ini harus berhati-hati. Jangan mau lari pajak, nggak mau urus BP POM, nggak mau urus izin-izinnya, lalu pakai produk-produk yang nanti merugikan banyak masyarakat. Kasus ini bisa terungkap, sehingga kita masyarakat harus berhati-hati dalam memilih produk-produk. Jangan sampai pakai produk-produk yang palsu, akhirnya tubuh kita jadi rusak. Oh, kalau soal itu kembali lagi kewenangannya penyidik. Jadi kalau memang ada indikasi dia terlibat di situ, ya tidak menutup kemungkinan penyidik akan jadikan dia tersangka juga. Saya kira. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya. Saya hanya bisa menduga-duga, tetapi yang pasti ada orang kuat lah di belakang ini semua. Ya, dia harus berani mengungkap. Dia harus berani mengungkap siapa-siapa di balik semuanya ini. Semuanya kembali lagi ke Nikita Mirzani lagi. Kalau dia berani mengungkap itu sangat baik sekali ya. Pertama membantu pemerintah Indonesia juga. Kedua, dia membantu masyarakat Indonesia. Untuk apa? Agar supaya masyarakat ini tidak salah memakai produk. Bang, kita apapun itu pasti kami siap. Langkah apa bang yang saya dipakai nih sebagai lawyernya dia? Saya akan lapor balik yang melaporkan dia. Karena ada diduga keterlibatan dia. Kalau Nikita itu cuma satu orang. Kalau yang melapor ini kan dia punya produk. Itu banyak korbannya itu. Ya. Kalau seandainya abang oh iya, jadi NM ini kan banyak juga saya melihat bahwa dia jiwa sosialnya tinggi, NM ini. Jadi saya kira dia perlu juga kita bantu, kita bela juga. Jangan semata-mata netizen cuma menyerang NM aja. Tetapi yang punya produk ini sangat berbahaya, korbannya banyak sekali loh. Masyarakat Indonesia itu banyak yang pakai produknya dia tuh, itu korbannya banyak gitu. Makanya kita jangan cuma lihat dari satu sisi aja, tapi kita harus lihat dari semua sisi. Betul. Jadi
saya berharap supaya Nikita Mirzani berani mengungkap ini kasus ini, karena saya yakin dia banyak tahu.